Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu semua. Shalom, Halo Pastor. Selamat Pastor, pagi, selamat selamat pagi, melayani. melayani Selamat selamat pagi, Pastor Kak. Happy. Selamat pagi. Ini mohon maaf karena masuknya juga tadi memang agak sedikit mepet gitu. Oke, Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kita baru merayakan namanya perayaan Purim nih. Ada yang merayakan perayaan Purim? Apakah ada yang merayakan perayaan Purim dari gereja doa segala bangsa ini? Boleh tahu? Ada? Belum, Pastor. Belum ya. Oke. Iya, masih yang biasa-biasa. Oh, masih bisa ya, siap. Oke, Tahun ini baru. boleh tolong saya dikasih izin share screen? Oke, jadi Bapak Ibu semua, kita kalau secara Alkitab pada beberapa hari yang lalu, sekitar tanggal 16 atau 17 Maret, kita ada perayaan Purim. Seperti itu, ada perayaan Purim. Perayaan Purim itu jatuh di Adar 2. Oke, itu perayaan yang ada di kitab Esther. Seperti itu. Perayaan Purim itu adalah perayaan yang jatuh di kitab Esther. Oke, saya masih di disable untuk bisa share screen nih. Bapak Ibu bisa tolong dikasih izin. Shalom, Bu Priscila, Bos, Bu Priscila. Oke, sudah bisa. Thank you so much. Oke. Topiknya adalah Purim, time for reversal. Nanti saya akan jelaskan kenapa sih Purim itu adalah waktu untuk pembalikan keadaan. Oke. Nah, Bapak Ibu, kata Purim sendiri itu kita bisa temukan di kitab Esther. Khususnya pada Esther 9 ayat 26 dikatakan, oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim. Menurut kata Pur, oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka. Oke, jadi Purim ini sesuatu hal yang diwajibkan pada masa Esther, pada kerajaan Israel waktu itu yang telah lagi dijajah oleh kerajaan Persia. Waktu itu, saat masa Esther ini adalah Raja Ahasiveros, itu mewajibkan namanya perayaan Purim dilakukan. Ada peristiwa apa sih? Apa itu maksudnya Pur? Kita lihat ayat sebelumnya. Pada ayat 25 dikatakan seperti ini. Ayat 24 ayat 25 saya bacakan. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi. Dan dia pun telah membuang pur, yakni undi. Jadi kata Purim dari kata Purim itu dasarnya adalah pur. Pur itu sendiri artinya adalah undi yang digunakan untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Jadi Haman bin Hamenada ini adalah dia membuat undi, membuang undi kapan sih mereka membinasakan bangsa Israel. Dan ternyata undinya jatuhnya di bulan ke-12-nya orang Israel, yaitu bulan Adar. Nah, pada ayat 25 dikatakan lagi, akan tetapi ketika hal itu sampai ke hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi dibalikannya ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Haleluya. Jadi Bapak Ibu semua, Amin, amin. Purim adalah pembalikan keadaan. Sesuatu yang sudah dirancangkan untuk membinasakan Israel dibalikan keadaannya sama Tuhan, di Twitch. Mereka yang harusnya binasa, Tuhan balikan menjadi tidak binasa. Tadi waktu saya join tuh kalau nggak salah lagi pas lagi shocking kalau saya tidak salah, lagi pas shocking itu, ya saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami, cuman yang Tuhan taruh di hati saya adalah ingatkan bahwa apapun yang sedang dialami, balikanlah keadaan itu. Hari-hari Amin. ini apa yang dialami, balikan keadaan itu Bapak Ibu. Karena ini adalah masanya, masa pembalikan keadaan, time for reversal. Bapak Ibu sedang paling terendahkah berasanya, balikan keadaan itu. Kalau kita mundur lagi pada ayat 21 dan ayat 22, kita akan menemukan seperti ini. Saya bacakan ayat yang ke-21. Untuk mewajibkan mereka supaya tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Jadi perayaan Purim ini adalah perayaan wajib yang
dicatat di dalam Alkitab. Oke. Perayaan Purim ada perayaan yang wajib dan dicatat oleh Alkitab. Tapi sayangnya tidak dirayakan oleh kekristenan. Tapi ini merupakan perayaan yang diwajibkan secara alkitabiah. Oke, pada ayat yang ke-21, ayat yang ke-22. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan, garis bawahi keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita berubah menjadi sukacita. Hari perkabungan menjadi hari gembira, supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Haleluya. Jadi, perayaan Purim akan melakukan hal-hal yang ada di ayat 22. Yang pertama adalah hari penuh keamanan. Yang kedua, hari penuh sukacita. Yang ketiga, hari penuh kegembiraan. Yang keempat, hari penuh perjamuan. Jadi kerjaannya di hari perayaan Purim itu adalah makan. Penuh dengan makanan-makanan enak. Yang kelima adalah penuh dengan berbagi-bagi makanan. Perayaan Purim itu tidak makan untuk diri sendiri, tapi juga saling berbagi satu sama lain. Bahkan yang keenamnya adalah bersedekah. Oke, ini yang orang Israel lakukan. Nah, kalau kita mau memperhatikan lagi, emang rancangan jahat apa sih yang disiapkan sama orang Agag ini? Haman orang Agag ini muncul karena kesalahannya salah seorang raja yang mendapatkan tugas dari Nabi Samuel untuk membinasakan Agag, tapi masih menyisakan orang Agag. Itu adalah raja sebelumnya Daud. Ada ingat Bapak Ibu siapa? Raja siapa? Oke, jadi seorang raja, ya, betul, Saul. Raja Saul. Luar biasa sekali. Jadi Raja Saul ini menyisakan orang Agag, padahal dia mendapatkan tugas dari Nabi Samuel untuk membinasakan Agag. Disisakanlah, makanya muncul si Haman ini. Gitu. Dalam bulan pertama pada bulan Nisan di ayat yang ke-7, Esra 37 dikatakan bahwa orang membuang pur, yakni undi di depan Haman. Jadi mereka membuang undian tentang apa yang akan mereka lakukan bagi bangsa Israel. Maka didapatkanlah di bulan Adar, bulan yang ke-12 untuk membinasakan Israel. Nah, ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Ada suatu bangsa, jadi Haman berbicara kepada Raja Ahasiveros seperti ini. Jadi Haman ini memanas-manasi Raja Ahasiveros alias bergosip atau seperti tukang kompor lah ya, istilah bahasa zaman now-nya tukang kompor. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan segala hukum dan hukum raja yang tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Oke, jadi dia lagi memanas-manasi Raja Ahasiveros bahwa ada bibit-bibit pemberontakan. Lihat ayat yang ke-9-nya. Jikalau baik pada pandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya semua kepada tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke perbendaharaan. Oke, nah jadi Bapak Ibu, Ahasiveros ini mencoba untuk membuat raja bisa mengeluarkan surat perintah memusnahkan yang namanya bangsa Israel. Karena kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa dengan hukumnya yang terpisah. Oke, hukum yang tertera pada Taurat gitu ya. Hukum yang terpisah dan itu pasti memang berlainan dengan hukum kerajaan Persia. Tapi Ahasiveros lagi istilahnya apa ya? Lagi dikompor-komporin untuk menerima masukan dari si Haman untuk membinasakan saja. Makanya alhasil dibikinlah peraturan tentang memusnahkan bangsa Israel itu. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, ketika mereka mau dimusnahkan,
ternyata ada suatu keajaiban yang dilakukan. Keajaiban itu muncul setelah yang namanya Esther melakukan puasa 3 hari. Yang dikenal dengan puasa Esther ya. Esther berpuasa, setelah itu Esther memberanikan diri untuk menghampiri tahta Raja Ahasiweros. Esther berbicara dengan Ahasiweros, tapi untungnya sebelum Esther berbicara pada Raja Ahasiweros, ini hukum waktu itu, jika seorang wanita menghampiri tahta raja namun tidak dipanggil dan tidak mendapatkan tongkat raja, maka wanita tersebut akan dipenggal seketika atau akan langsung ditangkap oleh algojo, terus akan langsung dibawa ke ruangan untuk pemenggalan. Namun saat Esther sedang berhadapan dengan raja, berlutut depan raja, tiba-tiba rajanya langsung mengulurkan tongkat kerajaannya. Ini namanya perkenanan Tuhan turun atas Esther. Dan seketika juga Esther langsung yang namanya bisa berbicara. Tongkat perkenanan Tuhan turun 2 kali. Yang satunya lagi ada di Esther pasal 8. Oke. Sebelum ke sana, kita akan baca dulu ayat yang ke-9. Ini yang terjadi. Sembah Harbona, salah seorang sida-sidari yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman. 50 hasta tingginya. Lalu pada kita raja sulahkan dia pada tiang itu. Wow, pembalikan keadaan. Tiang yang dirancang untuk membinasakan seorang Mordekai, Esther, dan sebangsa Israel yang lain tiba-tiba dibalikan. Menjadi tiang yang dipakai untuk menghukum seorang Haman. Haleluya. Hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang kita alami? Pagi ini saya mengajak setiap kita untuk mereview kondisi apa yang sedang yang bagi kita struggle hari-hari ini. Yang membuat kita perlu mengambil doa puasa, perlu mengambil sikap untuk mencari Tuhan lebih lagi. Kondisi berat seperti apa yang kita lagi alami hari-hari ini? Yang membuat kita seperti udah jatuh ketimpa tangga hari-hari ini. Saat ini dengarkan firman Tuhan ini. Ini adalah waktumu untuk mengalami pembalikan itu. Ini adalah waktumu untuk Tuhan naikkan kembali. Untuk Tuhan pulihkan kondisimu. Namun seperti yang dilakukan oleh Esther, dia mencari perkenanan Tuhan. Kita tidak mencari perkenanan Tuhan, kenapa? Nanti saya akan bahas. Kita melakukan puasa untuk mendahkan hati kita untuk bisa selaras dengan Tuhan. Bukan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena perkenanan Tuhan sudah ada lewat kematian Kristus. Amin. Amin. Esther atau Purim ini terkait dengan Kristus. Nanti saya akan bahas. Oke, lalu saya lanjut dulu. Pada ayat yang ke-7, bahkan dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-7, Esther 8 ayat yang ke-7. Harta milik Haman telah ku karuniakan kepada Esther. Dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia telah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Perhatikan, harta milik Haman diserahkan juga pada Esther. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Ada sejarahan yang Tuhan berikan. Ketika kita bisa stand sampai akhir, ketika kita bisa kuat di dalam iman kita dan fokus on apa yang Tuhan ingin kita lakukan, ada jarahan yang Tuhan berikan. Bahkan diperhatikan pada ayat ke-8, raja mengizinkan Esther untuk menuliskan apa yang Esther pandang baik bagi orang Yahudi, dan alhasil lihat ayat yang 11 yang dituliskan oleh Esther. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka untuk merampas harta miliknya. Nah, ini kan sesuatu yang wow. Dari mereka yang tadi yang mau dibinasakan tiba-tiba boleh membela diri, gitu kan, mendapatkan haknya.
Makanya pada ayat yang ke-11 ini, mereka bisa menyerang atau membela diri dari serangan orang-orang di Menara Susan tersebut. Jadi perayaan Purim adalah perayaan wajib Israel dari makna undi. Karena kejadiannya tadi adalah undi yang dilakukan oleh Haman. Perayaan ini dirayakan karena keamanan dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi orang Israel. Perayaan Purim merupakan hari penuh sukacita. Jadi, apapun situasi dan kondisimu, bersukacitalah saat ini. Hari yang penuh kegembiraan, bergembiralah. Hari perjamuan. Ayo, mari perhatikan artinya hari perjamuan ini adalah kondisi makanan, kan? Perhatikan kondisi makanan rohanimu, makanan jasmanimu, dan keluargamu. Apakah kita satu keluarga masih duduk pada makan bersama? Gitu kan? Hari untuk berbagi makanan. Ini yang paling penting, Bapak Ibu. Apapun situasi dan kondisimu, teruslah berbagi. Berbagi bukan untuk dapatkan berkat. Bukan, kita berbagi karena itu esensinya kita sebagai orang percaya. Berbagi untuk bersedekah, hari untuk bersedekah. Bersedekahlah, memperhatikanlah anak yatim dan piatu tersebut, orang-orang yang susah tersebut, dan dengan tersebut. Namun bukan untuk kita mendapatkan karma baik. Bukan untuk kita mendapatkan berkat-berkat sebagai apa yang kita taburkan. No. Kita menabur, bersedekah itu sebagai bentuk diri kita yang telah mengalami kasih karunia Tuhan. Nah, sedangkan kalau kita baca pada Mazmur, ternyata itu banyak sekali. Ini yang saya tampilkan adalah beberapa saja tentang keselamatan yang tertulis pada Mazmur. Hari ini, pagi ini saya deklarasikan Mazmur 14 ayat yang ke-7 bagi setiap Bapak Ibu semua bahwa saat ini Tuhan akan memulihkan keadaan Bapak Ibu dan Bapak Ibu akan mulai bersorak-sorak dan penuh sukacita. Amin. Dan saya deklarasikan juga Mazmur 18 ayat 36 bahwa Tuhan telah menjadi perisai keselamatan bagi Bapak Ibu dan Tuhan menyokong Bapak Ibu dan kemurahan Tuhan melimpah atas diri Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu semua. Amin. Saya deklarasikan juga Mazmur 18 ayat Haleluya. 51 bahwa keselamatan telah turun atas diri Bapak Ibu, bahwa kasih setia Tuhan telah turun atas diri Bapak Ibu semua, dan urapan Tuhan semakin turun atas diri Bapak Ibu semua. Amin. Kekuatan Tuhan dan keselamatan Tuhan menjadi bentengnya Bapak Ibu semua. Tidak ada yang bisa menyerang Bapak Ibu semua karena ada bentengnya Tuhan. Dan akan ada sorak-sorai muncul dari Bapak Ibu semua. Amin. 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 Dan bahkan Bapak Ibu dapat berkata bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu Adonai, dan adanya keselamatan penuh dengan sorak-sorai dan sukacita karena ada pembenaran daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba deklarasikan seluruh Mazmur ini terjadi. Jadi ingat Bapak Ibu semua, kita harus bersukacita, bersorak-sorak. Oke, bersorak-sorak. Bangunkan roh kita. Kita harus bersorak-sorai. Walaupun harga minyak naik, ya nggak masalah gitu. Bersorak-sorai, kenapa? Karena kita percaya bahwa ada penjagaan Tuhan, ada Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala sesuatunya. Ada masalah perang Ukraina Rusia, gak usah panik, gak usah takut gitu kan. Saya ingat banget selama cukup banyak orang yang langsung japri saya nanya tentang bagaimana pendapat saya terhadap perangnya Rusia Ukraina. Sederhana, kita nggak usah panik gitu. Itu kan penggenapan firman Tuhan bahwa akan ada dulu perang. Jadi ngapain kita pusing gitu kan? Yang ada bersorak-sorai, kenapa? Kita harus yakin bahwa masa kedatangan Tuhan akan sangat-sangat dekat sekali. Kita harus bersorak, kita harus berjaga-jaga, kita harus mempersiapkan diri kita, karena kita tahu bahwa ini adalah masanya. Bahkan lebih daripada itu semua, Purim merupakan gambaran peristiwa keselamatan dari Kristus. Karena hanya Kristus yang membuat keadaan kita berbalik. Keadaan kita penuh dosa, kita menjadi tidak berdosa. Keadaan kita harusnya ditimpa murka Allah, namun adanya keselamatan. Oke.
Kenapa? Karena ada darah Yesus yang menjadi pendamaian. Roma 3 ayat 23. Ada darah Yesus yang menjadi pendamaian bagi kita, yang menghapus dosa-dosa kita. Bahkan Roma 5 ayat 9 dikatakan, oleh darah Yesus kita dibenarkan, sehingga kita diselamatkan dari murka Allah. Jadi keselamatan itu Tuhan berikan lewat Kristus. Jadi ketika kita merayakan Purim, kita harus tahu bahwa kita merayakannya dengan yang namanya karena ada Kristus yang telah berdiri bagi kita. Itulah Purim. Kita merayakan Purim, orang yang merayakan Purim kebanyakan jadinya merayakan tradisi. Harusnya kita tidak bisa tradisi lagi. Kita harus dengan mindset yang benar mengetahui bahwa oke, saya merayakan Purim karena ada Kristus yang telah membalikkan keadaan saya. Saya merayakannya karena Kristus telah menolong saya. Ini mindset yang harus kita tanam, Bapak Ibu semua. Dan bahkan Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan perhambaan. Purim artinya bangsa Israel itu bisa merdeka dari serangan musuh, bisa menang serangan musuh. Kita merdeka dari dosa, dari kuasa gelap. Karena Kristus dari dosa. Jadi mari kita lihat, kita bangun diri kita dan penuh kesadaran bahwa kita telah menang lewat Purim. Nah, lebih lanjut lagi, Purim bersumber dari Roh Kudus. Kenapa? Kenapa Purim bersumber dari Roh Kudus? Perhatikan nomor 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tadi kita telah lihat Purim itu hari raya penuh keamanan, penuh sukacita, penuh kegembiraan. Nah, di sini kita bisa lihat, kerajaan Allah itu sumbernya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oke, oleh Roh Kudus. Kekuatan Purim ada di Roh Kudus. Sukacita sejati ada di Roh Kudus, bukan sukacita karena ketawa biasa, tidak. Tapi dia tahu ada Roh Kudus yang menguatkan hidup dia walaupun dia mengalami masa-masa sulit. Dia tahu ada kebenaran Tuhan, ya dan amin, ada janji-janji Tuhan yang menguatkan hidup dia. Dia tahu ada damai sejahtera daripada Allah. Jadi sekalipun situasi nggak enak, dia tetap tenang karena ada damai sejahteranya Allah. Ini yang paling penting. Jadi kalau saya mau balikan pertanyaan adalah, apakah Bapak Ibu tinggal dalam kerajaan Allah? Karena orang yang tinggal dalam kerajaan Allah mengalami kuasa Purim. Amin. Karena dia tahu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Karena sumbernya dari Roh Kudus. Bahkan Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah, Paulus berdoa loh bagi orang-orang yang membaca kitab, bagi jemaat di Roma. Begini, semoga Allah sumber pengharapan, perhatikan, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bangsa Israel memiliki pengharapan untuk tinggal tenang di dalam Tuhan, untuk tetap namanya selamat dari rencana jahatnya Haman. Mereka berharap, mereka mengandalkan yang namanya waktu itu adalah apa yang harus dilakukan Mordekai dan Esther. Oke, mereka berharap dengan, aduh tolong dong Mordekai, Esther, selamatkan kami, karena kalian dari kami gitu kan. Dan kalian para pejabat saat itu. Namun kita berharap, ketika kita ada masalah, kita mulai berharap pada Tuhan. Tuhan, kami ada masalah ini. Engkau maunya seperti apa Tuhan? Berikan kami hikmat. Jadi puasa Esther adalah puasa yang menggerakkan kita untuk merendahkan diri dan meminta hikmatnya Tuhan, meminta perkenanannya Tuhan. Ketika perkenanan Tuhan itu turun, Tuhan menyertai kita untuk bisa menghadapi setiap permasalahan dan mulai keadaan-keadaan itu dibalikan. Semua yang kita alami dibalikan keadaan itu.
Dari titik terminus jadi titik paling surplus. Dari titik kira-kira udah kejepit, jadinya titik paling terbuka lebar pintu-pintu tersebut. Amin. Amin. Berasa kayaknya sudah bisnis A sampai Z gagal mulu, tiba-tiba Tuhan bukakan suatu bisnis yang langsung jadi orang kaya baru, jadi crazy rich. Kenapa enggak? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi intinya satu, mau enggak dengan Roh Kudus? Mazmur 25 ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada orang yang mau takut akan Allah dan mencari jalannya gitu. Yang mau bergaul karib dengan Allah. Jadi pertanyaannya, mau nggak kita bergaul karib dengan Allah? Kata mengenal dalam bahasa Yunani, ginosko, itu yang dipakai banyak hamba Tuhan khotbah tentang pengenalan akan Allah, ginosko, atau epiginosko. Ginosko itu memang artinya adalah pengenalan atau mengenal atau mengetahui. Namun ada salah satu artinya dari ginosko itu adalah memiliki keterkaitan seperti hubungan suami istri. Dalamnya itu adalah seperti seksualitas. Jadi ginosko itu berbicara bahwa kita memiliki pengenalan yang sangat erat dan dekat. Jadi ketika kita berkata bahwa saya mau mengenal Tuhan, apakah kita mau mengenal Dia secara erat dan dekat seperti kita mengenal pasangan kita? Ini yang paling penting. Apakah kita hanya mencari Tuhan saat kita ada masalah dan kepepet? Apakah kita mencari Tuhan itu hanya mencari untuk pertolongan saja? Jadi saya percaya bahwa setiap kita hari ini, Tuhan sedang mengingatkan kita, ayo kita datang ke Tuhan, kita benarkan hati seperti yang dilakukan Esther dan bangsa Israel waktu itu. Mereka mencari perkenanannya Tuhan. Mereka mencari yang namanya penyertaan Tuhan dan jalan keluar dari Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Sampai alhasil Tuhan melakukan pembalikan keadaan tersebut. Oke. Jadinya inilah Purim yang bisa saya sharingkan. Dan hari ini saya berdoa seperti yang Paulus doakan bagi jemaat di Roma, bahwa saya deklarasikan bahwa Allah sumber pengharapan akan memenuhi Bapak Ibu semua dengan segenap sukacita surgawi, damai sejahtera surgawi, dan adanya kekuatan Roh Kudus yang berlimpah-limpah menghadapi hari-hari ini dengan penuh pengharapan akan datang Kristus yang kedua kalinya. Dan pastinya yang saya bisa katakan adalah selamat merayakan Purim, walaupun pada belum merayakan Purim. Selamat merayakan Purim dan terus Haleluya. penuh dengan sukacita seperti bangsa Israel. Kalau lagi merayakan Purim, mereka akan selalu berkata Chag Purim Shamak. Chag Purim Shamak. Jadi selamat hari raya Purim dan penuhlah dengan sukacita surgawi.